Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Al-Islam dengan NIM 23010191414009 dari IKTD. Di sini saya akan melakukan nekropsi dan penjelasan tentang vaksinasi pada ayam. Sebelum melakukan nekropsi, kita siapkan alat dan bahan, yaitu ada pisau bedah, dan di sini ada ayam. Kemudian kita menggunakan pisau yang tajam, lalu harus memotong 3 saluran, yaitu saluran peredaran darah, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan. Ayam yang telah disembelih, letakkan di atas meja, lalu basahi bulu ayam dengan air. Setelah itu, lakukan pemeriksaan di bagian kepala. Potong menggunakan gunting bagian rongga hidung hingga rongga mulut. Setelah melakukan pemeriksaan pada rongga hidung dan mulut, lalu gunting bagian kelopak mata pada ayam dan periksa apakah ada perubahan warna atau tidak. Apabila kelopak mata ayam berwarna merah, maka kadar amonia pada liter terlalu tinggi. Pada ayam tersebut tidak ada gejala amonia yang tinggi. Selanjutnya, periksa bagian leher apakah ada luka terbuka atau tidak. Pada ayam tersebut tidak ada luka terbuka. Pada bagian leher terdapat organ limfoid atau organ kekebalan tubuh, yaitu timus. Selanjutnya, periksa rongga dada dengan cara menggunting tulang bawah dan memotong tulang iga dari bawah menuju ke leher dengan gunting, lalu kuatkan rongga dada tersebut, lalu amati permukaan rongga dada. Selain mengamati rongga dada, dapat mengamati perubahan warna fisik pada organ pencernaan dan organ lainnya. Pada ayam tersebut, warnanya terlihat normal. Pisahkan saluran pencernaan ayam pada tubuh ayam dengan cara memotong batas antara tembolok dengan proventriculus, lalu tarik secara perlahan. Pisahkan secara perlahan agar tidak adanya rongga yang rusak karena proses pemisahan tersebut. Saluran pencernaan yang sudah dipisahkan pada tubuh ayam, lalu letakkan pada alas yang sudah disiapkan dan amati perubahan dari organ pencernaan tersebut. Amati organ pencernaan dengan teliti, apakah ada peradangan atau bintik-bintik pada saluran pencernaan tersebut. Pada ayam tersebut, tidak adanya peradangan dan bintik-bintik pada saluran pencernaannya. Setelah melakukan pengamatan pada permukaan saluran pencernaan, lalu belah saluran pencernaan dengan gunting. Ketika melakukan pembelahan pada saluran pencernaan, harus dilakukan dengan hati-hati agar saluran pencernaan tidak putus terpotong oleh gunting. Setelah saluran pencernaan terbelah, lalu amati permukaan dalam pada saluran pencernaan tersebut apakah ada iritasi atau tidak. Pada ayam tersebut tidak adanya iritasi yang terlihat. Setelah pemeriksaan pada usus, lakukan pemeriksaan pada isi proventriculus. Pada pemeriksaan ini, amati pakan yang dikonsumsi oleh ayam apakah pakan tersebut normal, berdarah, atau cairan berwarna kuning. Setelah itu, pisahkan lapisan proventriculus pada proventriculus. Lapisan proventriculus yang normal akan sulit dipisahkan dari proventriculus. Pada ayam tersebut, pakan yang diberikan normal dan memiliki lapisan proventriculus yang normal juga. Pengamatan organ sistem kekebalan tubuh, yaitu bursa Fabricius, dengan cara potong menjadi 2, kemudian amati perubahan warna dan catatan fisik. Pada ayam tersebut terlihat normal. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada jantung ayam. Sebelum melakukan pemeriksaan, pisahkan jantung ayam dengan tubuh ayam. Setelah jantung terpisah dari tubuh ayam tersebut, lakukan pemeriksaan pada warna jantung tersebut. Apabila terdapat radang, maka ayam tersebut terindikasi CRD. Apabila pada selaput jantung tersebut mengandung air, maka ayam tersebut mengalami stres. Pada ayam tersebut tidak adanya radang pada jantung dan air pada selaput jantung. Selanjutnya, melakukan pemisahan saluran pernafasan ayam yang terdapat pada rongga ayam. Amati dari trakea, bronkus, bronkeolus hingga paru-paru. Adakah kelainan pada saluran pernafasan? Bronkus yang normal tidak mengalami peradangan atau terdapat bintik-bintik darah. Lakukan pemeriksaan pada paru-paru dengan cara memotong paru-paru dan memasukkan ke dalam air. Apabila paru-paru mengapung dengan baik, maka normal dan sehat. Ayam tersebut memiliki paru-paru yang normal dan tidak adanya radang pada bronkus dan tidak ada bintik-bintik darah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu vaksinasi. Pengertian vaksinasi yaitu upaya pencegahan penyakit yang dilakukan dengan cara memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan maupun dimatikan ke dalam pencernaan.
Vaksinasi memiliki fungsi yaitu membuat antibodi pada tubuh ternak sehingga mampu mencegah infeksi penyakit. Vaksinasi dibedakan menjadi dua, yaitu vaksin aktif atau vaksin live dan vaksin inaktif atau vaksin kill. Vaksin aktif mengandung mikroorganisme atau agen hidup yang telah dilemahkan yang berfungsi membuat kekebalan tubuh yang bersifat lokal di permukaan mukosa sehingga penyerapan yang terjadi lebih cepat. Vaksin aktif umumnya berbentuk kering atau beku yang harus dilarutkan ke dalam larutan tertentu sebelum digunakan. Vaksin aktif dapat diberikan dengan cara metode langsung atau secara oral melalui mulut, mata, atau telinga. Selanjutnya metode melalui suntik, otot, dan sayap. Terakhir dapat melalui air minum. Vaksin inaktif mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan dengan metode tertentu, contohnya dengan surya panas dan radiasi. Tetapi setelah dimatikan virus tersebut akan tetap utuh namun kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Vaksin inaktif umumnya berbentuk cair yang mengandung antigen dan pelarut untuk memperpanjang durasi imunitasnya. Vaksinasi inaktif dapat diberikan dengan dua cara, yaitu injeksi intramuskular dan subkutan. Program vaksinasi pada setiap peternakan dapat berbeda-beda tergantung kondisi dan kebutuhan ternak. Pada ayam broiler, vaksin ND dilakukan sebanyak 1-2 kali pada minggu ke-1 dan ke-2. Jenis vaksin gumboro dilakukan sebanyak 1 kali pada minggu ke-1 atau ke-2. Jenis vaksin AI dilakukan sebanyak 1 kali pada minggu ke-1 atau ke-2. Vaksin IB dilakukan sebanyak 1 atau 2 kali mengikuti program vaksin ND. Vaksin Gazira dilakukan sebanyak 1 kali pada minggu ke-1 atau ke-2. Selanjutnya, program vaksinasi pada ayam layer yaitu vaksin ND dilakukan sebanyak 4-5 kali pada minggu 1, 2, 4, 5, dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Vaksin gumboro dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu ke-1 atau ke-2 dan minggu ke-2 sampai ke-3 sebelum masuk masa produksi. Vaksin AI dilakukan sebanyak 3 kali pada minggu ke-1, 2, 4, sampai 7, 2 sampai 3 minggu sebelum masa produksi. Vaksin IB dilakukan sebanyak 4-5 kali mengikuti program vaksin ND. Vaksin Gariza dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu ke-6 dan ke-10. Vaksin IDS dilakukan sebanyak 1 kali pada 2-3 minggu sebelum masa produksi. Dan yang terakhir, vaksin ILT dan POX dilakukan masing-masing sebanyak 1 kali pada minggu ke-8. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.